Di saat kita menginjakan kaki di Pelabuhan Muna, dari kejauhan sudah terlihat jelas sebuah monumen atau Tugu Jati berdiri tegak di perempatan pusat kota Muna. Tugu Jati ini sengaja dipasang sebagai monumen untuk mempertegas identitas Pulau Muna yang kaya dengan potensi jatinya. Namun, apa yang terjadi sekarang? Identitas yang sudah menjadi kebanggaan masyarakat Muna itu justru terancam habis. Yang tersisa hanyalah tunggak-tunggak jati akibat penebangan ilegal. Sementara Dinas Kehutanan yang bertugas untuk menjaga dan mengawasi keberadaan hutan jati justru tidak bisa berbuat banyak untuk menekan angka pembalakan liar di sekitar kawasan hutan negara. Bahkan aktivitas penebangan liar terus terjadi. Anehnya, meski hutan jati merupakan komoditi unggulan bagi masyarakat Muna, namun keberadaannya terancam habis. Bahkan yang paling ironis lagi, kontribusinya terhadap pendapatan daerah sangat kecil. Kita sekarang kekurangan PAD akibat mereka punya perbuatan juga. Semua yang dimainkan di masalah hasil hutan ini sehingga PAD juga kurang masuk. Ini juga salah satu yang kita soroti itu dari kehutanan. Di tengah ancaman punahnya hutan jati pada tahun 2009 lalu, sejumlah warga berinisiatif membentuk kelompok tani hutan jati milik atau PHJM. Menurut Ketua PHJM Muhammad Asri, terbentuknya kelompok tani bertujuan untuk mengembalikan identitas Kabupaten Muna sebagai daerah yang kaya dengan potensi jatinya. Munculnya keinginan warga untuk membentuk kelompok tani ini diinisiasi oleh aktivis lingkungan dari LSM Suami. Berdasarkan hasil pendataan LSM Suami Sultra, sedikitnya sudah ada 943 petani yang tergabung dalam kelompok PHJM. Para petani ini tersebar di 35 desa dengan total luas areal hutan jati mereka mencapai 130.000 hektar yang berstatus hutan jati milik petani. Dengan terbentuknya kelompok tani ini, diharapkan seluruh permasalahan petani yang selama ini mereka alami bisa diselesaikan bersama. Selama ini para petani di Kabupaten Muna beranggapan bahwa kebijakan pemerintah kabupaten belum berpihak kepada mereka untuk mendapatkan surat izin pemanfaatan kayu tanam milik atau IPKTM. Pemerintah daerah terkesan mempersulit dengan biaya pengurusan yang cukup besar. Kerja terlalu panjang, itu sebenarnya kita bisa dapat 1-2 juta lebih. Birokrasi yang terlalu banyak dan pungli yang terlalu banyak. Kalau kita mau kaji secara betul-betul untuk keberpihakan ke masyarakat itu belum berpihak karena masih sangat memberatkan. Pertama, kemudian mata rantai yang panjang untuk proses pengurusan itu serta retribusi yang berat. Kemudian selain retribusi, hari ini masih ada pungutan-pungutan yang mestinya itu tidak bisa dipungut kepada pemilik lahan itu. Semacam biaya crossing, uang letak, dan banyak hal yang kemudian itu memberatkan. Padahal mestinya itu tidak boleh. Hal berbeda disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Muna. Menurut dia, pengurusan administrasi izin IPKTM cukup mudah. Untuk itu, Kadis Kehutanan Muna menyarankan kepada petani agar mengurus sendiri izin IPKTM ke kantor Dinas Kehutanan. Keinginan warga untuk mengembalikan identitas Pulau Muna yang kaya dengan potensi jatinya tidak hanya dilakukan warga yang tergabung dalam kelompok tani, tetapi beberapa warga lain pun juga melakukan hal yang sama. Akan tetapi, mereka seringkali diperhadapkan dengan sejumlah persoalan. Salah seorang warga yang tinggal di desa Wakumoro, Kecamatan Watu Putih menceritakan bahwa sejak 5 tahun silam, ia dan hampir seluruh warga di desa ini sudah mengembangkan budidaya jati yang luasnya mencapai 300 hektar. Hanya saja lokasi budidaya ini berada di kawasan hutan negara.
Keinginan mereka untuk membudidayakan bibit jati di hutan bukan tanpa alasan. Sebab sebelumnya pemerintah pernah mengeluarkan himbauan lisan yang mengizinkan warga untuk memanfaatkan kawasan hutan. Dengan persoalan ini, warga berharap kepada pemerintah Kabupaten Muna memberikan kepastian hukum terhadap kawasan yang sudah mereka kelola. Nah, kalau jati di sini pertama jati yang masih dalam kebun masyarakat, masih dalam masyarakat. Kemudian setelah ada unsur macam tadi saya katakan tadi itu adalah pembudidayaan. Sudah dibudidayakan sendiri tanpa anggaran swadaya semua. Sejak tahun? Sejak 5 tahun belakangan ini. Ya sudah tanam sendiri. Tanpa lagi dibilang apa nih. Kalau yang masyarakat punya itu, yang harusnya di kebun mereka. Alasan menanam apa, Pak? Alasan menanam karena ekonomi itu artinya dilemparkan, ada semacam anjuran tadi bahwa itu akan dikembalikan Jati Muna, dilemparkan kepada masyarakat. Jadi yang jaga masyarakat sendiri, baik keamanannya, pembersihan dan lain-lain sebagainya itu masyarakat sendiri. Setelah bergulirnya program HTR atau hutan tanaman rakyat, terdapat sekitar 14.000 hektar hutan produksi akan dialihkan menjadi kawasan hutan tanaman rakyat, sehingga diharapkan persoalan yang dihadapi warga bisa terselesaikan. Dalam diskusi yang digelar dengan anggota DPRD Muna, terungkap sebuah rencana bahwa saat pengelolaan HTR ini berjalan, setiap warga atau lembaga seperti koperasi bisa diberikan kuasa perizinan selama 60 tahun. Ini sudah di dalamnya sudah ada aktivitas masyarakatnya. Ya mungkin dengan menggunakan pola pendekatan program seperti HTR itu bisa masyarakat diberdayakan, kemudian hasilnya untuk masyarakat. Tapi dengan catatan tanahnya tidak dimiliki, hasilnya mereka ambil, pemerintah hanya pungut pajak. Gitu. Saat ini petani di Kabupaten Muna berupaya mengikuti cara petani di Koperasi Hutan Jaya Lestari, Kabupaten Konawe Selatan, yang sukses mengembangkan hutan jati tanah milik hingga berhasil meraih penghargaan dunia internasional melalui sertifikasi Ecolabel dari Smart Wood. Nah, sementara ke depan ini kita usaha bagaimana kita bisa dapat sertifikat Ecolabel. Itu. Kini tidak bisa dipungkiri lagi. Keberadaan hutan jati di Kabupaten Muna sudah dalam kondisi yang nyaris punah atau habis. Dan saatnya lah pemerintah dan masyarakat Muna bangkit menyelamatkan hutan jati yang tersisa, sebab pemerintah dan masyarakat Muna pasti tidak menghendaki anak cucu mereka kelak hanya bisa mengenal pohon jati dari cerita dan buku pelajaran saja.